Selamat pagi, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Amsal pasal 20 ayat 13-15. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, Stop Mager. Akronim mager yaitu malas gerak, menjadi sesuatu yang populer di kalangan milenial. Mengapa? Karena mereka beralibi untuk malas bergerak sehingga menjadikan kehidupan mereka yaitu bermalas-malasan. Nah, sehingga kita tahu saat ini muncul yang namanya istilah kaum rebahan, yaitu mereka tidak mau beraktivitas melakukan sesuatu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini menjadi satu ingatan melalui pembacaan Amsal yang kita baca tadi. Bagaimana kehidupan orang percaya untuk tidak lagi hidup dalam kemalasan, melainkan hidup secara produktif dan aktif, mengerjakan dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Baik ketika kita bekerja, ketika kita berumah tangga, ketika kita melayani Tuhan, dan berbagai hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Amsal 20 ayat 13 mengatakan, janganlah menyukai tidur supaya kita tidak miskin, untuk membuka mata, beraktivitas dan melakukan hal supaya kita mendapatkan satu kekenyangan. Artinya, yaitu Amsal sendiri mengingatkan bagaimana seharusnya orang percaya untuk hidup tidak dalam kemalasan. Menyukai tidur artinya mereka lebih senang hidup secara bermalas-malasan tanpa adanya tuntutan. Kita diingatkan apa yang dihasilkan dari seorang yang malas-malasan, yaitu hidup dalam kemiskinan. Bukankah sudah banyak contohnya di sekitar kita? Nah, bagaimana sebagai anak Tuhan? Yaitu kita harus hidup secara produktif, melakukan aktivitas, menggali potensi kita, dan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yaitu salah satunya bagaimana di ayat 15 mengatakan, untuk kita juga memiliki bibir yang berpengetahuan. Amsal mengontraskan tentang sesuatu yang berharga, emas dan permata. Tetapi ada yang lebih tinggi, yaitu bibir berpengetahuan. Artinya, dalam setiap ucapan perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita bisa memiliki sesuatu yang bermakna atau berhikmat yang kita dapat dari Tuhan. Bagaimana ucapan kita bisa berbelas kasih, memotivasi, membangkitkan, merangkul, bukan justru menjatuhkan. Kenapa? Ketika seseorang dunia sekuler sudah memikirkan yang paling berharga adalah harta, ternyata kepedulian itu juga bisa kita lakukan. Yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan sederhana menggunakan bibir mulut kita untuk boleh menyapa, mengasihi mereka secara nyata. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar harapan, tetapi antara harapan dan kenyataan itu menjadi seimbang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup secara produktif, aktif, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Stop mager, untuk kita tidak menjadikan alasan bermalas-malasan menjadi habit kita, melainkan kita mulai move on, kita mulai bergerak untuk boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Secara aktif kita memandang bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan sebagai kesempatan anugerah yang harus kita hargai. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Amin.